Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata patut yang pertama yang kita ucapkan selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salam dan salat senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang istiqamah berada di naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran Durusul Lugha kita pada malam hari ini. Dan sekarang kita masuk terakhir sampai di halaman ke 33 ya. Halaman ke 33. Dan sekarang kita masuk di halaman ke 34 teman-teman sekalian. Dan insyaallah hari ini kita cukupkan saja sampai terakhir di halaman ke 35. Halaman ke 35. Jadi kita perhatikan saja di bagian ke-8. Akhirnya saya tidak screen share karena karena saya lewat HP. Mudah-mudahan di sini bisa. Saya coba cari. Oh, enggak ada di sini. Iya, teman-teman sekalian silakan perhatikan di halaman ke-34. Di situ di bagian ke-8. Nah, jadi perhatikan di situ qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddihun fil misal. Ya, dahulukan fi'il di kalimat berikut ini sebagaimana yang telah jelas di contoh. Nah, perhatikan teman-teman di sini ada 10 kalimat. Di situ kita di 10 kalimat ini semuanya kalimat awalnya adalah isim, ya. Atau kita bilang bahwa semua kalimat yang sebelah kanan itu adalah jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Al-auladu, an-nasu, at-tullabu, at-talibatu, semuanya jumlah ismiyah. Nah, yang kita harus lakukan adalah mengubah jumlah ismiyah ini menjadi jumlah fi'liyah, ya, menjadi jumlah fi'liyah. Yang dimana perhatikan jumlah ismiyah di sini khobarnya di sini adalah khobar dalam bentuk jumlah, sudah dalam bentuk jumlah khobarnya. Nah, khobarnya dalam bentuk jumlah, sisa kita awalkan khobarnya tersebut, jumlahnya tersebut, ya, fiilnya tersebut, kemudian kita jadikan mubtada'nya itu sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il. Nah, mubtadanya sebagai fa'il sebagaimana yang telah jelas di bagian ke-7 di halaman ke-33. Ya, yang kemarin kita telah jelaskan. Di bagian atas itu nomor 1 dan nomor 2 itu adalah jumlah ismiyah. Sedangkan di bawahnya itu adalah jumlah fi'liyah. Sudah saya jelaskan berkali-kali ya teman-teman sekalian bahwa di atas itu jumlah ismiyah at-tullabu dalam bentuk jamak, kemudian khobarnya itu zahabu, mereka pergi, gitu ya, zahabu. Nah, kemudian di bawahnya ya khobarnya itu atau fiilnya itu didahulukan, kita jadikan jumlah fiil ya, berarti zahaba, ya, zahaba. Kemudian at-tullabu yang awalnya mubtada kita jadikan sebagai fa'il, ya, kita jadikan sebagai fa'il, zahabat tullabu, ya, zahabat tullabu, gitu. Nah, perhatikan ketika fiilnya itu didahulukan atau dia menjadi jumlah fi'liyah, maka fiilnya itu kembali ke mufrad, ya, kembali ke mufrad, zahaba, ya, zahaba. Telah saya jelaskan kemarin kaidahnya bahwasanya berapapun jumlah fa'ilnya di jumlah fi'liyah, berapapun jumlah fa'ilnya di jumlah fi'liyah, maka fiilnya itu tetap dianggap mufrad untuk goib, ya. Perhatikan sekali lagi, untuk goib, bukan untuk mukhatab atau mutakallim, untuk goib yang sedang kita bicarakan, orang yang sedang dibicarakan, gitu. Sebagaimana contoh yang kedua juga, at-talibatu zahabna,
Perhatikan zahabna itu hunna ya, kembali ke at-talibah ya. Nah, ketika dikasih jadi jumlah fi'liyah, zahabat talibatu. Talibatu di situ adalah fa'ilnya, kemudian fi'ilnya adalah zahabat. Zahabat kan harusnya kan huwa, hiya ya, hiya. Nah, tapi begitulah kaidahnya. Jadi mau berapapun fa'ilnya atau talibatu para siswi-siswi, tapi apabila dia menjadi fa'il dan dia goib, orang ketiga, maka wajib dikembalikan fiilnya ke fiil bentuk mufrad. Mufrad. Nah, ini mufrad muannas zahabat hiya. Gitu ya. Kurang lebih seperti begitu dan saya sudah jelaskan berkali-kali ini dan insya Allah mudah-mudahan semua sudah paham ya. Saya kira semua sudah paham. Oke, kita langsung saja mulai ya di bagian ke-8. Coba saya minta Romi. Silakan Romi. Baca nomor 2. Ya, Ustaz. Nah, Bismillah. Langsung Ustaz, yang awalnya nggak usah dibaca atau dibaca Ustaz? Iya, nah langsung nomor 2 saja. An-nasu sami'ul adanu. Azan. Sami'ul adanu. Ini kenapa azanu? Azanu, al-azanu atau al-azana, teman-teman sekalian. Yang mana benar? Al-azanu atau al-azana. Yang mana benar, ikhwan akhwat? Azana. Al-azana. Kenapa bisa al-azana? Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih. Betul, betul. Masa azannya yang mendengar? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Oke, sami'u. Sami'u, yang mana fa'ilnya? Kalau misalnya al-azan itu maf'ul bihnya, berarti yang mana fa'ilnya? Fa'ilnya waw. Waw, domir. Domir muttasil. Takdir. Takdir hum. Takdir hum. Ahsan. Coba dijadikan ke jumlah fi'liyah. Sami'a an-nasu al-adana. Bagus, Masya Allah. Sami'an nasu al-adhana. Gitu ya. Afwan, saya tidak tulis ya, karena qadarullah lagi ini ya, lagi tidak, laptop lagi sedang tidak bagus. Ya, jadi sudah benar ya. Nah, sedangkan kalau kita tanya, bilang, Ustadz, bagaimana, apakah sama? Ini beda penerjemahannya atau tidak? An-nasu sami'u al-adhana atau sami'an nasu al-adhana? Jawabannya apa? Benar atau apa? Sama atau tidak sama penerjemahannya? Sama Ustaz. Iya, sama saja penerjemahannya ya, karena di dalam bahasa Indonesia kita mendengar, kita cuma melihat urutan subjek tambah predikat plus objek, begitu ya urutan dalam bahasa Indonesia. Ya, manusia mendengar ya azan, ya manusia mendengarkan azan. Ya, kalau kita jumlah fi'liyah, kalau kita terjemahkan kotor, telah mendengar manusia azan, kurang enak penerjemahannya. Jadi pada dasarnya terjemahannya sama ya, terjemahannya itu tetap sama. Lanjut. At-tullabu katabu ajwibata. Iya, at-tullabu katabu al-ajwibata. Artinya para siswa menulis jawaban. Iya, jawaban. Betul. Al-ajwibata. Itu jamak dari jawabun ya, jawabun atau al-jawabu. Katabu, yang mana failnya di situ? Jelaskan failnya. Failnya waw dalam bentuk dhamir muttasil, takdirnya hum. Masya Allah. Kemudian maf'ul binya Maf'ul bihnya al-ajwibata. al-ajwibata. Iya, kedudukannya sebagai maf'ul
maf'ul bi. Hukumnya Hukumnya mansub, tandanya fathah. masuk. Kemudian jumlah fi'liyahnya, coba jadikan jumlah fi'liyah. Katabat tullabul ajwibata. Masya Allah, katabat tullabu al-ajib. Jadi kembali ke awal ya, kembali ke goib, huwa ya, katabah. Gitu ya. Ya, oke. Barakallahu fikum asromi ya. Ya, sudah sangat lancar. Oke, sekarang kita coba peserta berikutnya. Kita dua-dua ya. Yang dua-dua. Coba kita minta Musfira. Silakan Musfira. Musfira. Bisa didengar? Iya, Ustaz. Iya, silakan. Nomor 4. Dakhalat at-talibatu Nomor 4, ya. Bagian kanannya. at-talibatu dakhalna al-fasli. Al-fasli, al-faslu, al-fasla. Al-faslah. Al-fasla. Kenapa bisa al-fasla? Maf'ulun bih. Iya, betul, maf'ulun bih. Oke, kita perhatikan ya. At-talibatu dakhalna al-fasla. At-talibatu, apa kedudukannya at-talibatu? Apa kedudukannya? Fa'il. Bukan fa'il itu. Bukan fa'il. Apa kedudukannya? Ikhwan, akhwat, apa kedudukannya? At-talibatu? Mubtada. Mubtada, perhatikan ya, mubtada. Jadi isim yang ada di awal kalimat disebut dengan mubtada. Gitu ya. Oke. Kemudian khobarnya yang mana, Musfira? Katabu. Kenapa katabu? Nomor 4. Oh. Dakhalna. Dakhalna. Jadi khobarnya dalam bentuk apa? Isim. Dalam bentuk? Kan ada 3 itu Isim. bentuk khobar. Ada 3 bentuk khobar itu. Coba sebutkan 3 jenis khobar. Musfira. Pupin, Astuti, coba sebutkan 3 bentuk khobar. Ada yang bisa sebutkan 3 bentuk khobar? Tidak tahu. Isim mufrad, jumlah, sama syibhul jumlah, Ustaz. Bagus. Mufrad, khobar dalam bentuk mufrad. Bukan isim mufrad ya, bukan. Khobar dalam bentuk mufrad, khobar dalam bentuk jumlah, atau khobar dalam bentuk syibhul jumlah. Itu diingat baik-baik itu. Itu sudah ada di jilid pertama. Jilid pertama saya sudah berkali-kali jelaskan. Ya. Nah, khobarnya Musfira dalam bentuk apa ini? Mufradkah, jumlahkah, atau syibhul jumlah? Dakhalna. Khobarnya dalam bentuk jumlah. Jumlah ya, jumlah fi'liyah. Oke, dakhalna. Yang mana di situ fa'ilnya? Dakhalna. Nah, coba jelaskan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah Dhamir mutasil, takdirnya hunna. Takdirnya Hunna. apa? Takdirnya apa? Hunna. Ya, jadi na itu adalah dhamir muttasil, ya, na itu adalah fa'il dhamir muttasil, takdirnya hunna. Ya. Al-fasla itu artinya kelas ya, kelas maf'ulun bih. At-talibatu dakhalna al-fasla, apa artinya? Murid-murid perempuan masuk kelas. Iya, murid-murid perempuan masuk ke kelas. Coba menjadi jumlah fi'liyah sebelah kiri. Dakhalat talibatu faslah. Masya Allah. Dakhalat
pakai tak sukun ya. At-talibatu al-fasl. Ya. At-talibatu sebagai apa di situ? Dakhalat talibatu. Sebagai apa? Fi'il. Sebagai fi'il. Fa'il. Sebagai Fa'il. fa'il. Hukumnya? 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 Marfu. Marfu. Tandanya? Doma. Tandanya tuh. Barakallahu fikum. Nomor 5. Lanjut lagi. Al-mudarrisuna kharaju min Kharaju. al-mudarrisuna kharaju fusul Minal fusul fusul. Ya, minal fusul. fusul Apa? minal fusuli Minal fusul. Fusuli, fusula, fusulu. Minal. fusula Hah? fusuli Yang mana benar? Hah? Kalau kasro kena bisa kasro, kalau doma kena bisa doma. jar majrur. Oke, yang mana benar di situ, ikhwan, akhwat? Fusula, fusili, fusulu. Fusuli. Hah? Minal? Fusuli. Minal fusuli. Kena bisa minal fusuli? Majrur. Iya, karena ada huruf jar, jelas sekali ya, karena ada huruf jar. Coba artinya? Surat? Guru-guru keluar dari kelas. Iya, dari kelas-kelas. Ya, dari kelas-kelas. Oke, kharaju, mana failnya? Kharaja. Kharaju. Mana failnya? Waw, Kharaju. Jelaskan. Fa'il waw sukun dalam bentuk domir Bukan waw muttasil. sukun ya. Waw domir muttasil. Domir muttasil. Waw. Fa'il waw domir muttasil. Takdirnya hum. Takdirnya hum. Ahsan, barakallahu. Coba jadikan jumlah fi'liyah. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Minal fusuli. Jangan terkecoh dengan maf'ul bi ya. Kalau sudah ada huruf jar, langsung kasih isim majrur, langsung kasih kasroh. Jangan ragu-ragu. Kalau misalnya ada huruf min, langsung kasih jadi kasroh. Gitu. Oke, barakallahu fikum ya. Oh, musfirah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke peserta yang lain. Coba saya minta Nurasya. Stamirin Nurasya. Ar-Rakmu As-Sadis. Nomor 6. Nurasya. Nurasya? Bisa? Oke, sepertinya belum ada respon dari Nurasya. Saya coba minta ke Syahrini. Coba Syahrini, nomor 6. Iqra'i ar-Rakmas As-Sadis. Nomor 6. Zumala'i roja'u min Makkah. Apa? Ulang. Zumala'i roja'u min Makkah. Zumala'i roja'u min Makkah. Bagus. Artinya? Teman-temanku kembali dari Makkah. Iya, min Makkah, kembali dari. Kenapa bisa di situ Makkah bukan Makkati? Karena Makkah termasuk ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif kalau kena majrur tandanya? Fathah. Tandanya fathah. Roja'u mana fa'ilnya? Waw. Ya, roja'u fa'ilnya waw. Dia domir muttasil, takdirnya hum. Ahsan. Coba jadikan
jumlah fi'liyah. Roja'a Zumala'i min Makkata. Bagus. Roja'a Zumala'i min Makkata. Gitu ya. Zumala'i itu bentuk apa itu? Bentuk Zumala'i. jamak, Ustaz. Bentuk Itu jamak Zumala, dari tapi ada iya-nya di situ. Zumala'i. Berarti dia termasuk isim. Isim apa, ikhwan akhwat? Ya, mutakallim, Ustaz. Isim mudhaf ilaya al-mutakallim. Ya. Isim mudhaf ilaya al-mutakallim. Isim yang disandarkan kepada ya si pembicara. Gitu. Lanjut, nomor 7. nomor 7. Akhwati ghasalnal akhwati ghasalnal kumsana. Bagus. Saudari-saudariku mencuci kemeja-kemejanya. Iya, bagus. Ya, al-kumsana kemeja-kemeja sajanya. Kalau dibilang kemeja-kemejanya harus bentuknya mudhaf ilaih gitu ya. Jadi harus bilang gosalna kumso nahunna gitu ya. Harus bentuknya mudhaf ilaih. Kemeja-kemejanya. Jadi bilang saja kemeja-kemeja. Gitu ya. Oke. Al-kumsana itu kedudukannya apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Gosalna, mana fa'ilnya? Jelaskan. Failnya na, dia domir mutasil, takdirnya hunna. Ahsan. Akhwatun itu isim mufrad dari apa? Isim mufradnya? Ukhtun. Ukhtun. Bagus, Masya Allah. Ukhtun ya. Jadi jangan bilang isim mufradnya ikhwatun, bukannya. Ikhwatun itu jamaknya dari akhun. Ya, saudara laki-laki. Coba buat ini jumlah fi'liyahnya. Gosalat akhwatil kumsona. Bagus, Masya Allah. Gosalat akhwatil kumsona. Ya, saudari-saudariku itu mencuci kemeja-kemeja. Barakallahu fikum, Syahrini ya. Alhamdulillah, sudah sangat lancar. Oke, sekarang kita minta nomor 8. Coba nomor 8 akhrian. 9, 10. Ad-duka. Iya, ad-dukakaina ya. Oke, perhatikannya di situ teman-temannya. At-tujaru fatahu ad-dukakina. Gitu ya. Ad-dukakina gitu. Nah, jadi ad-dukanu itu jamaknya adalah ad-dukakuna atau ad-dukakina gitu. Ad-dukakuna atau ad-dukakina. Di sini afannya karena saya tidak laptop lagi bermasalah wifi-nya jadi tidak bisa menulis. Jadi nanti besok saya akan jelaskan. Nah, ad-dukakuna, ad-dukakina. Perhatikan kan jamak muzakkar salim kan diakhiri oleh waw nun atau ya nun. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau jamak muzakkar salim kalau dia itu dalam keadaan mansub atau majrur, maka digunakan bukan waw nun tapi ya nun. Ya. Berarti kita katakan ad-dukakina. Ad-dukakina karena itu dalam keadaan mansub. Betul tidak? Dalam keadaan mansub kan? Dalam keadaan mansub. Ya, mereka membuka toko-toko. Toko-toko ya. At-tujar fatahud dukakina. Toko-toko. Nah, gitu ya. Oke. Coba ulang. Dibaca ulang.
Ahsan, ad-dukkakina artinya ahsan. Iya, ahsan. Toko-toko ya. Kan awalnya kan ad-dukkakuna ya, ad-dukkakuna. Masih ingat akhrian jamak muzakkar salim? Semua masih ingat jamak muzakkar salim? Iya, Ustaz, Apa masih rumusnya jamak muzakkar salim? Akhrian. Iya, apa yang ditambahkan waw nun atau ya nun? Isim mufrad ditambah waw nun atau ya nun, ad-dukkakuna atau dukkakina. Nah, di sini ada sedikit variasi ya, variasi dari ininya, dari dari kata dukkakuna, dan ini ada penjelasannya. Nah, jadi ditambah waw nun ya nun. Nah, waw nun itu jamak muzakkar salim dipakai ketika dia marfu. Tapi ketika mansub atau majrur itu dipakai ya nun. Contoh muslimuna atau muslimina ya, muslimina. Nah, muslimina itu dipakai ketika mansub atau majrur. Gitu ya. Mansub atau majrur. Contoh ra'aitu muslimina. Ya, saya melihat para lelaki muslim, muslimina. Tidak dikatakan ra'aitu muslimuna, bukan. Nah, muslimina dipakai. Kenapa ya nun dipakai? Karena dia mansub. Gitu ya. Contoh jaa ilal muslimina. Ya, dia datang ke orang muslim. Ilah, huruf jar ya. Huruf jar. Ketemu dengan al-muslimun. Nah, bukan al-muslimuna. Jadi salah itu ilal muslimuna, salah. Tapi ilal muslimina. Afwan ya, saya tidak pakai ini, tidak pakai drawing pad. Jadi tidak bisa ana tulis. Nah, mudah-mudahan bisa diingat, dan besok mudah-mudahan saya bisa ini nanti diingatkan saja. Oke. Sekarang coba ubah dalam bentuk jumlah fi'liyah. Iya. Fatahat tujaru ad-dukkakina. At-tujaru di situ sebagai apa? Fa'il. Hukumnya tandanya dhammah. Nah, sekarang ad-dukkakina itu kedudukannya apa? Maf'ul bih. Tandanya afwan, kedudukannya maf'ul bih. Hukumnya mansub, tandanya nah fathah. Kan awalnya teman-teman sekalian maf'ulun bi antum tahu bahwa tandanya fathah. Gitu ya. Nah, tapi ketika dia menjadi jamak muzakkar salim, dia bukan tandanya fathah. Tandanya adalah ya di situ. Ya. Ad-dukkaki di situ ya. Tandanya ya sebagai pengganti fathah. Gitu. Sebagai pengganti fathah. Jadi maf'ulun bi kan mansub. Mansub tanda awalnya fathah. Nah, karena dia jamak muzakkar salim, maka dia bukan fathah tandanya. Tapi tandanya adalah iya. Ya, iya pengganti dari fathah. Ya, niabatan anil fathati. Pengganti dari fathah. Gitu ya. Paham tak, Rian? Paham? Iya. Jadi ketika dia mansub, tandanya dengan fathah. Afwan, tandanya adalah iya, gitu ya. Iya. Kan modelnya kan waw nun atau ya nun, gitu ya. Nah, kalau marfu misalnya contoh, saya kasihkan contoh. Dengarkan teman-teman ya, dengarkan. Muslimuna, gitu ya. Muslimuna. Di sini antum semua bisa catat ya, catat. Dengarkan saja karena anak tidak bisa catat. Muslimuna. Itu hukumnya marfu. Ya, marfu. Marfu tanda asalnya apa? Rian? Tanda asalnya dhamma. Tapi muslimuna bukan tandanya dhamma di situ.
Muslimuna di situ marfu, tapi tandanya adalah waw. Waw. Ya, tandanya adalah waw, pengganti dari dhammah. Silakan dicatat ini ya, silakan dicatat. Kalau mau dilihat catatan, kalau antum mau dikoreksi catatannya, silakan foto saja terus kirimkan ke grup kalau sudah selesai. Itu ya. Sebagaimana juga mansub, misalnya muslimina. Muslimina hukumnya mansub. Kedudukannya maf'ulun bih. Kemudian tandanya mansub. Kenapa bisa tandanya mansub? Hukumnya mansub, tandanya adalah harusnya fathah. Tapi karena dia jamak muzakkar salim, maka dia tandanya bukan fathah, tapi tandanya adalah ya muslimina. Ya di situ. Nah, itu adalah tanda dari jamak muzakkar salim. Fahimta ya Rian? Paham? Iya kan di situ muslimuna waw ya. Waw. Muslimina ya di situ ya. Ya muslimina. Dukkakina, perhatikan di situ dukkakina ya di situ ditambahkan ya. Nah, itu tandanya tanda mansubnya. Jadi bukan tanda mansubnya fathah lagi. Kalau jamak muzakkar salim, tapi tanda mansubnya adalah iya. Itu ya. Oke, besok saya apa? Kenapa? Iya, dukkakina. Maksudnya tulisannya tetap sama? Iya, tetap muzakkar salim. Kan tandanya kan iya kan? Oke, itu ya. Oke, lanjut nomor 9. Ya, Catatan di jilid 1 itu untuk jamak mudzakkar salim itu ditambahi isim mufrad tambah waw non atau ya non itu untuk akil. Iya. Adukakina kan baru akil. Iya, tapi perhatikan. Di syaratnya itu jamak muzakkar salim ya, jamak muzakkar salim itu ghairu akil ya. Tunggu dulu, adukakina ya. Jadi kemungkinan ada dua di sini teman-teman. Kalau bukan adukakina, bisa juga adukakaini. Adukakaini ya, dua toko. Ya, dua toko. Nah, kita skip dulu yang mana yang lebih tepat di sini, apakah adukakina toko-toko atau adukakaini. Nah, bagus tadi Ummu Atta tadi bilang kalau misalnya jamak muzakkar salim itu khusus untuk akil ya, akil. Nah, nanti saya coba perhatikan ini dukakaini atau adukakina. Kalau adukakaini itu termasuk apa? Ikhwan akhwat? Musanna. Isim musanna. Ya, isim musanna. Iya, isim musanna. Jadi saya perhatikan dulu apakah ini termasuk isim musanna atau ini jamak ya. Ya. Syukran saran. Oke. Kita lewati dulu. Lanjut. Apa? Mustashfa, bagus. Lanjut. Iya, ke rumah sakit. Zahabna, mana failnya? Jelaskan. Iya, takdirnya hunna. Takdirnya hunna ya. Oke, berkaitan dengan toko teman-teman sekalian. Berkaitan dengan toko, saya dapatkan di kamus itu, di situ bukan adukakina ya.
Tapi jamaknya adalah dakakinu, ya. Dakakinu. Nah, ini jamak apa ini? Adukan. Yang Dakakinu, ya. Jadi bukan dhamma di situ. Dakakinu. Ini jamak apa ini? Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, atau jamak taksir? taksir Ustaz. Jamak taksir. Jamak taksir, betul. Dakakinu. Ini wazan apa? Dakakinu. Mafa'ilu. Bagus, Mafa'ilu. mafa'ilu. Ahsan. Mafa'ilu. Itu sigo apa namanya? Sigo? Sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu. Berarti dia termasuk ismul lazila yang sorif. Ya. Ismul lazila yang sorif. Kalau tidak dimasuki alif lam. Ya, kalau tidak masuki alif lam. Ad-dakakinu, ya. Ad-dakakinu. Jadi bukan ad-dukaki. Jadi bukan ya nun di situ bukan tanda jamaknya, bukan ya, tapi dia memang mafa'ilu. Ya, mafa'ilu dakakinu. Ya, artinya. Jadi di situ mafa'ilu, ya. Berarti coba dibaca Afrian bagaimana jamaknya itu? Kalau begitu. Kalau mansubnya jadi iya, betul. Dakakina, dia tetap dakakina, ya. Jadi dia bukan jamak muzakkar salim. Afwan, ya. Jadi di situ bukan jamak dari jamak muzakkar salim, tapi dia memang jamak taksir. Jamak taksirnya bentuknya sigo muntahal jumu. Mafa'ilah. Ya, mafa'ilah. Gitu, ya. Oke, nomor 10. Nomor 9 dibuatkan jumlah fi'liyahnya. Bagus. Zahabat tabibatu ilal mustashfa. Bagus. Nomor 10 terakhir. Iya, at-tullabu fahimu ad-darsa. Artinya? Iya. Telah mengerti, telah memahami pelajaran. Fahimu, mana fa'ilnya? Jelaskan coba. Kembali ke humnya kembali. Ahsan, bagus. Ad-darsa itu sebagai maf'ulun bi dari fahimu, ya. Gitu. Jadi at-tullabu mubtada, fahimu dari khobarnya. Khobarnya dalam bentuk jumlah. Coba dibuatkan jumlah fi'liyahnya. Fahimat. Ya, fahimat tullabu ad-darsa, ya. Bukan tak sukunnya, tapi karena alif lam di situ, ya. Fahimat tullabu ad-darsa. Ahsan, barakallahu fikum. Akhirnya, ya. Oke, nomor 9 kita perhatikan, ya. Ta'ammal amsilatal atiyah. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan di sini, teman-teman. Kharajat tullabu wa zahabu. Para siswa keluar, kemudian mereka pergi. Perhatikan di sini, kharaja di situ kembali ke mufrad, ya, kembali ke satu huwa. Tapi zahabunya, ya, zahabunya itu dia tidak kembali, dia itu tidak mufrad, ya. Dia kembali ke asal, yaitu hum. Hum, ya, waw. Waw dhamir muttasil kembali ke hum. Karena kenapa? Karena dia itu failnya sudah digantikan oleh waw. Ya, waw. Sedangkan at-tullabu di sini failnya dalam bentuk zohir, ya. Failnya dalam bentuk zohir. Sedangkan zahabu failnya dalam bentuk domir, gitu, ya. Dalam bentuk domir. Jadi wawnya, ya, wawnya itu kembali memang ke awal, ya. Waw ataf memang.
tapi dia itu fa'ilnya tidak bisa ganti, tidak bisa digantikan. Tidak bisa dibilang wazahaba hum gitu. Ya, wazahaba hum. Nah, langsung saja wazahabu. Gitu ya. Nah, sama seperti nomor 2, qara'a. Qara'a itu saya baca dulu ya. Qara'atul labu wa katabu. Para siswa itu membaca dan mereka menulis ya. Qara'a itu kembali ke awal, ke mufrad huwa ya. Ya, kenapa bisa? Karena at-tullabu sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya dalam bentuk zahir gitu ya. Akan tetapi katabu kembali ke asalnya yaitu hum ya, kembali ke hum. Karena kenapa? Fa'ilnya itu adalah waw. Fa'ilnya dalam bentuk domir. Tidak bisa kita katakan wa kataba hum. Oh, enggak bisa. Atau kita mau tulis 2 kali wa kataba at-tullabu. Itu pemborosan namanya. Jadi langsung saya didomirkan. Karena kalau kita bilang katabu dan merekanya sudah kita tahu kembali ke mana? Kembali ke siswanya gitu. Makanya digunakan fa'il domir saja. Karena tidak mungkin kita gunakan fa'il zahir 2 kali, pemborosan. Itu ya. Lanjut lagi. Akalan nasu wa syarabu. Manusia itu makan dan mereka minum. Ya. Akala itu fi'il madhi. Fi'il ya. Dan fa'ilnya itu adalah an-nasu. Ya, akala itu kembali ke apa? Kembali ke huwa ya, kembali ke huwa. Nah, huwa. Sedangkan syarabu itu hum ya. Dia itu dalam bentuk fa'ilnya dalam bentuk domir. Kenapa bisa? Karena tidak mungkin kita bilang wasyaraba hum atau wasyaraba annas, berarti kita merepot-repotkan diri menulis 2 kali fa'ilnya. Berarti kita ganti saja annasu dengan hum, mereka. Wow jamaah gitu ya. Jadi menggunakan atof, huruf atof dari ketiga contoh ini supaya tersambung gitu ya. Jadi kharajatul labu itu adalah jumlah mufidah. Zahabu juga jumlah mufidah. Qara'atul labu jumlah mufidah. Katabu jumlah mufidah. Akalan nasu jumlah mufidah. Syarabu jumlah mufidah. Semua 2 jumlah ini dihubungkan oleh atof, yaitu wa-nya ya, dihubungkan oleh atof. Makanya di halaman berikutnya, halaman ke-35, di sini ada soalnya. Kawin jumalan misla hazihi mustakmilan Mustakmilan al-fi'laini al-waridaini fi kulli tamrinin musta'inan bil kalimati allati bainal qausaini. Ya. Susunlah kalimat seperti berikut ya, seperti berikut maksudnya seperti halaman ke-34 menggunakan 2 fi'il al-fi'lain mustamilan fi'lain al-waridain. 2 fi'il yang ada dari setiap latihan-latihan berikut fi kulli tamrinin musta'inan bil kalimati allati bainal qausain, dengan bantuan kata-kata yang ada di antara 2 kurung. Jadi ada 2 fi'il di setiap nomornya, dakhala jalasa, doroba qatala, qara'a fahima, sami'a zahaba. Tapi kita dibantu oleh kata yang ada dalam kurung, at-tullabu dengan al-fasla gitu ya. Nah, ada 2 fiilnya. Sisa kita menyambungnya dengan waw. Bagaimana caranya? Nah, ini caranya sebagaimana yang sudah ada di halaman ke-34. Jadi ada 2 jumlah mufidah. Gitu. Ada 2 jumlah mufidah, kita susun, kita sambungkan dengan waw. Bantuannya adalah ada di sini di dalam kurung. Coba saya minta siapa ya? Coba saya minta Reski Amelia. Coba Reski Amelia. Nah, Ustaz. Iya. Bismillah. Dakhalat tullabu wa jalasu minal fasli. Oke, dakhalat tullabu wa jalasu minal fasli. Oke. Ada jawaban yang lain? Ustadz, kalau kita bilang dakhalatul labu fil fasla wa jalasu, itu bagaimana, Ustadz? Oke, jadi di situ oke. Apa tadi Sri Mulyani?
Dakhalat tullabu fil fasli wa jalasu. Oke, dakhalatul labu fil fasli wa jalasu. Oke. Jawabannya sebenarnya kedua-duanya jawaban dari siapa? Jawaban dari Reski Amelia dengan Sri Mulyani itu benar. Cuma Reski Amelia itu ada sedikit yang kurang tepat di situ karena Reski Amelia gunakan minal fasli. Minal fasli apa artinya Reski Amelia? Dari kelas, ya, dari kelas. Nah, jadi lebih tepat itu adalah fil fasli. Ya, fil fasli. Atau gunakan saja langsung mansub, ya, gunakan saja maf'ulun bih, afwan, gunakan saja maf'ulun bih. Begini. Dakhala at-tullabu al-fasla. Ya, al-fasla itu maf'ul bih, artinya siswa, para siswa itu masuk ke kelas, ya. Kelas. Kan tadi fil fasli itu tadi Sri Mulyani, ya, fil fasli dalam kelas, ya. Nah, jadi dakhala teman-teman sekalian itu butuh kepada maf'ul bih. Itu menurut pendapat sebagian ulama, dan ini agak panjang penjelasannya. Intinya al-fasla itu digunakan saja sebagai maf'ul bih. Jadi dakhala at-tullabu al-fasla. Berarti sisa fiil yang satu, jalasa. Jalasa kita jadikan sebagai apa? Sebagai apa, Reski? Sebagai apa, Reski? Tadi? Fi'il Ustaz. Wa jalasu. Iya, wajalasu. Wajalasu. Berarti ini sudah benar. Ya, jadi dakhalat tullabu fil fasli itu Sri Mulyani itu sudah cukup benar. Benar. Ya, wajalasu. Jalasu. Tadi Reski Malia cuma hanya masalah pemilihan hurufnya. Minal fasli, ya. Ustaz. Gitu. Jadi min itu adalah ketika dia keluar. Nah, kalau masuk berarti dia ke. Betul tidak? Masuk, ya. Kalau keluar itu dari. Kalau masuk itu ke. Gitu. Lanjut. Ustaz. Ya. Jika jawabannya dakhala at-tullabu al-fasla wa jalasuhu. Wajalasuhu. Dan Iya, mereka duduk hu. Maksudnya hu kembali kemana? Al-fasla. Oh, hu-nya kembali ke al-fasla. Nah, jalasa itu fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Jadi tidak digunakan maf'ul bih untuk jalasa. Itu, ya. Oke, sebabnya kenapa nanti kita jelaskan. Kalau agak jauh-jauh sedikit. Kapan sebuah fiil dibutuhkan maf'ul bih, kapan tidak. Lanjut, Reski Amelia. Ustaz. Daraba al-awladu wa qatala al-hayyata. Wa qatalul. Wa qatalul hayyata. Iya, itu wa qatalul hayyata. Nah, darabal auladu wa qatalul hayyata. Oke, ada jawaban yang lain dari teman-teman? Darabal auladu al-hayyata wa qataluha. Wa qataluha. Oke. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang Ummu Atta bilang tadi. Yang Ummu Atta bilang, daraba al-auladu al-hayyata wa qataluha. Gitu, ya. Wa qataluha. Kenapa? Bisa, kalau Coba, saya nggak gunakan itu bisa. Apa? Kenapa? Saya Ummu Atta kan bilang ada hanya yang di belakang yang waqataluha. Tapi saya nggak bilang itu bisa. Cuma bilang wa qatalu. Nah, Oke. Qatala itu adalah fiil yang membutuhkan objek, maf'ul bih. Jadi wajib menggunakan maf'ul bih. Sebagaimana doroba tadi, makanya tadi Reski Amelia itu tidak gunakan al-hayyata di doroba.
Makanya itu kurang tepat. Karena doroba itu juga membutuhkan maf'ul bih. Gitu ya. Jadi harus ada maf'ul bihnya. Doroba dengan qatala. Dorobal auladu al-hayyata wa qataluha. Haknya itu kembali ke al-hayyah. Ya, para anak laki-laki itu memukul ular dan mereka membunuhnya. Ya, dan mereka membunuh. Nanti kita akan jelaskan kapan sebuah fi'il itu butuh maf'ul bi atau tidak. Oke, barakallahu fikum. Reski Amelia ya. Sekarang kita coba Ikhwan. Coba Hari. Coba Hari. Nomor 3. Hari bisa didengar? Oke, sepertinya lagi tidak bisa. Kita coba yang lain. Rahma Ummu Aisyah. Coba Rahma. Nah, Ustaz. Qara'at-tullabu darsa wa fahimu. Wa fahimu. Oke. Wa fahimuhu. Gitu ya. Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Sama semua jawabannya, ikhwan, akhwat? Nah, Oke, jadi jawabannya adalah benar ya. Benar, alhamdulillah. Qara'at tullabu ad-darsa wa fahimuhu. Gitu ya. Wa fahimuhu. Kenapa bisa menggunakan wa fahimuhu? Karena fahima itu memahami, itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Qara'a itu membutuhkan maf'ul bih, berarti kita bilang qara'at tullabu ad-darsa. Para siswa itu membaca pelajaran dan mereka memahaminya. Apa yang dia pahami? Ya dia pahami itu, maksudnya pelajaran itu. Lanjut. Sami'an nasu al-azanal masjid. Al-azanal masjidah wa sahabu. Ulang-ulang. Sami'an nasu al-azanal masjidah wa sahabu. Wa zahabu. Oke. Ada jawaban yang lain? Sami'an nasu al-azanal masjidah. Itu al-azan al-masjidah apa itu, Rahmah? Model apa itu? Na'at dan man'ut? Salah. Apa? Salah. Oke, kita coba yang lain bagaimana jawabannya? Sami'an nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjid. Oke, yang jawaban lain Akhrian, Romi, gimana? Ikhwan? Sama Ustaz. Sama bagaimana? Sami'an nasu al-adana wa dhahabu al-masjidah. Wa zahabu al-masjid. Oke, kita perhatikan ya. Sami'an nasu al-adana wa zahabu apa ini? Itu. Oke, perhatikan. Zahabu itu tidak butuh kepada maf'ul bih ya. Jadi zahabu itu adalah fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih, jadi tidak butuh dia maf'ul bih. Kalau zahaba, ya. Perhatikan, sami'an nasu, manusia mendengar. Apa yang dia dengar? Al-azana, azan. Gitu ya. Nah, tadi Rahma atau Muaisyah dia bilang al-azana al-masjidah. Itu tadi saya kira modelnya adalah na'at dan man'ut. Gitu ya. Nah, dan man'ut. Nah, sebenarnya kurang tepat kalau digunakan na'at dan man'ut. Sebenarnya Rahma bisa menggunakan bukan na'at dan man'ut, tapi apa, teman-teman, yang bisa digunakan?
Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Bagus. Jadi sebenarnya yang bisa digunakan itu teman-teman adalah bukan na dan man'ut. Tadi Rahma gunakan na dan man. Tapi yang bisa kita gunakan adalah mudhafun ilaih. Karena yang lebih cocok itu adalah sami'an nasu azanal masjidi wa zahabu. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya bisa digunakan. Itu bisa digunakan. Nah, tapi yang lebih tepatnya adalah ya seperti tadi yang digunakan oleh Ummu Atta ya. Sami'an nasu al-azana, manusia mendengar azan, wa zahabu, dan mereka pergi ilal masjid, dan mereka pergi ke masjid. Nah, ini yang lebih tepat istilahnya, lebih tepat. Tapi kalau menggunakan mudhafun ilaih tadi bisa. Lah bahasa bisa menggunakan. Nah, kurang lebih seperti begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ramai ya. Alhamdulillah. Kemudian bagian ke-10, kawin jumalal mustaqmilanil kalimatil atiyati. Iya, susunlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Jadi di sini teman-teman, di sini ada beberapa fiil: akala, ghasala, qara'a, kataba, daraba, qatala, dakhala, kharaja, hafiza, syaraba, fahima, sami'a. Ya, saya tuliskan saja artinya. Akala makan, ghasala mencuci atau mandi, memandikan, qara'a itu membaca, kataba menulis, daraba memukul, qatala membunuh, dakhala masuk, kharaja keluar, hafidha menghafalkan, syaraba meminum, fahima memahami, sami'a mendengar. Nah, sekarang kita mau cari. Ya, saya enggak usah buat apa? Syaroba atau syariba. Syariba ya. Syariba, fahima, sami'a. Karena di sini syariba ya syarabu ya, fa'ila yaf'alu. Oke, sekarang kita coba perhatikan. Kira-kira fi'il yang mana yang butuh kepada maf'ul bih? Kita perhatikan. Akala, makan. Kira-kira butuh kepada maf'ul bih? Butuh. Berarti akala tulis di situ butuh kepada maf'ul bih. Tadi. Nah, kalau begitu saya jelaskan saja ya. Ya, karena sudah disinggung tadi Rahma. Berdasarkan butuh atau tidaknya teman-teman fi'il dengan maf'ul bih, maka fi'il itu dibedakan menjadi dua. Fi'il dibedakan menjadi dua. Berdasarkan kebutuhannya terhadap maf'ul bih, maka fi'il dibedakan menjadi dua. Saya sambil chat ya, chat di sini. Yang pertama adalah fi'il lazim. Yang kedua adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Yang pertama, fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il
yang wajib membutuhkan maf'ul bih. Ya, yang wajib membutuhkan. Fi'il lazim tadi apa itu? Romi? Fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh maf'ulun bih. Fi'il lazim adalah tidak membutuhkan maf'ul bih. Makanya teman-teman sekalian, fi'il lazim, ketika ada fi'il lazim, maka kalimat fi'il tersebut, fi'il plus fa'il, itu sudah menjadi jumlah mufidah. Sudah menjadi jumlah yang memberikan faedah. Kalimat sempurna istilahnya. Tapi kalau fi'il muta'addi ada fi'ilnya, fi'il muta'addinya, ada fa'ilnya, tapi tidak ada maf'ulun bihnya, maka itu tidak dianggap sebagai jumlah mufidah. Tidak dianggap sebagai jumlah mufidah. Harus ada maf'ulun bihnya. Harus ada. Kalau tidak ada maf'ulun bihnya, maka tidak dianggap sebagai jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya. Bagaimana cara atau bagaimana pendekatan untuk mengetahui fi'il tersebut adalah muta'addi ataupun lazim. Ya. Bagaimana cara membedakan fi'il tersebut merupakan fi'il muta'addi atau fi'il lazim. Nah, cara membedakan dari fi'il lazim dan fi'il muta'addi ada beberapa. Ada beberapa. Yang pertama, fi'il lazim itu biasanya menunjukkan sifat. Ya. Biasanya menunjukkan sifat. Atau fi'il lazim bisa menunjukkan keadaan. Keadaan atau karakter. Jadi sifat atau keadaan atau karakter. Sedangkan fi'il muta'addi biasanya menunjukkan tentang kata kerja yang dilakukan oleh beberapa bagian anggota tubuh. Beberapa bagian anggota tubuh. Gitu ya. Beberapa bagian anggota tubuh.
Contoh yang tadi, yang fi'il lazim. Ia menunjukkan sifat atau ia menunjukkan keadaan. Keadaan. Misalnya, sifatnya misalnya, keadaan misalnya, jalasa. Ini sifat atau keadaan? Keadaan. Jalasa, duduk. Duduk. Ya sudah selesai, dia duduk. Dia duduk. Dia mau bagaimana kalimatnya? Jalasa alal kursi. Ya, alal kursi itu bukan maf'ulun bih. Dia itu tetap jar dan majrur yang muta'alliq. Atau misalnya apa misalnya? Sifat, ya, sifat. Sifat misalnya hasunah, telah baik. Ya. Hasuna, misalnya hasunat banatun. Telah baik para anak laki-laki tersebut, pada anak perempuan tersebut. Gitu. Itu contoh dari fi'il lazim. Sedangkan fi'il muta'addi, apa tadi cirinya fi'il muta'addi, Akhrian? Iya, beberapa bagian pada tubuh, anggota tubuh. Jadi, tidak semua anggota tubuh melakukannya. Sedangkan tadi misalnya, fi'il lazim itu dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Ya, misalnya jalasa, duduk. Ya, seluruh anggota tubuh duduk. Gitu ya. Sedangkan akala, memakan, yang melakukan siapa? Anggota tubuh. Mulut. Gosala, mencuci. Yang melakukannya siapa? Tangan. Qoro'ah atau katabah, membaca atau menulis. Yang melakukan siapa? Mata atau tangan. Dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu, seperti begitu membedakan antara pendekatannya ya, pendekatan antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, sekarang fi'il lazim dan fi'il muta'addi itu bukan dihafal sebenarnya ya, lebih ke membiasakan diri. Membiasakan diri mengenal ini fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Contoh, kita perhatikan akala. Akala fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Makan. Muta'addi, jelas ya, jelas. Ghasala fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Qara'a fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Kataba lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Doroba qatala lazim atau muta'addi? Tadi. Muta'addi. Doroba memukul, qatala memukul, yang melakukan siapa? Tangan. Tangan, salah satu bagian anggota tubuh. Dakhala lazim atau muta'addi? Lazim. Hah? Lazim. Nah, kalau dakhala ini ada pembahasannya dari para ulama tentang dakhala, apakah masuk lazim atau al-muta'addi. Tapi kita pilih salah satu saja pendapatnya Imam Sibawai, yaitu dakhala itu fi'il muta'addi. Dia butuh objek dakhala. Itu pendapatnya Imam Sibawai. Kharaja muta'addi atau lazim? Lazim. Lazim atau muta'addi? Kharaja. Lazim. Kenapa bisa lazim? Keadaan. Keadaan. Oke, keadaan. Lebih tepatnya adalah kharaja itu yang melakukan adalah seluruh bagian tubuh. Seluruh bagian tubuh. Kan tidak mungkin matanya jika keluar toh. Tidak mungkin. Atau tangannya yang keluar saja. Seluruh anggota tubuhnya yang keluar. Gitu.
Jadi dia itu lazim. Hafizah Mata- mutaaddi atau Ta- lazim? Ta'addi. Mutaaddi. Syariba lazim atau mutaaddi? Muta'addi. Mutaaddi. Fahima Muta'addi. mutaaddi. Lazim atau mutaaddi? Mutaaddi memahami karena dilakukan oleh organ tertentu. Apa organ tertentu yang melakukan fahima? Otak. Otak, kepala roksun, gitu ya. Sami'ah mendengar ya, yang melakukan adalah telinga. Kurang lebih seperti begitu ya. Kapan dilakukan fil lazim atau materi. Tapi ini butuh pembiasaan. Kira-kira ini butuh lazim atau ini mutaaddi gitu. Nanti juga akan dibantu biasanya dengan kamus. Nanti pelajaran-pelajaran berikutnya nanti baru saya jelaskan bagaimana cara membuka kamus gitu ya, dan ini yang paling penting. Bagian ke-11 ta'amal mayali, perhatikan contoh berikut. Man fatahal baba, siapa yang membuka pintu? Jawabannya ana fatahtuhu. Perhatikan fatahtu tambahu. Ya, hu-nya itu sebagai maf'ulun bih. Man fatahan nawafidha, siapa yang membuka jendela-jendela? Ana fatahtuha. Gitu ya, fatahtuha. Haknya kembali ke an-nawafidha. Kenapa bisa hak? Karena masih ingat? Masih ingat? Apa? Kembali kepada mufrad muannas. Iya. Apanya kembali ke mufrad? Kenapa? Iya, jamak taksir ghairu akil itu ketika didomirkan maka domirnya ke mufrad muannas. Gitu ya. Ana fatahtuha. Gitu. Terakhir al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru, al-inabu anggur, al-mauzu pisang, atinu tin gitu ya. Saya buatin apa ya kalau bahasa Indonesia? Buatin ya? Ada. Oh iya, buatin ya. Buatin. Al-fajr subuh gitu ya. Jadi kita di situ teman-teman, al-fajr itu artinya subuh ya. Jadi sholatul fajr ya. Sholat al-fajr ya. Jadi di Arab Saudi itu di sana tidak pernah sholat subuh. Ya. Ya karena mereka sholat fajar. Ya, di sana tidak ada sholat subuh. Kita di sini tidak pernah sholat fajar. Ya. Yang ada itu sholat subuh. Ya, karena fajar sama subuh itu sama-sama saja. Jawab jamaknya ajwibatun. Soal jamaknya as'ilatun. Kemudian al-baqqalu ini penjual. Ya, penjual. Kemudian al-asa tongkat. Al-hayyatun hayyatun itu ular, hayyatun jamaknya, sami'a mendengar, fahimah paham, syariba meminum. Oke, saya kira sudah cukup ya teman-teman sekalian. Rahimani wa rahimakumullah dari kita pada malam hari ini. Insyaallah besok kalau tidak ada halangan kita lanjutkan kembali ke dars 6 bismillahi ta'ala. Dan saya kira di dars 6 itu tidak ya materinya lebih ke pengulangan. Ya, agak panjang memang, tapi materinya lebih ke pengulangan. Ya, kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan bisa kita cukup sampai ya dari 10 lah. Sampai selesai kita 1 bulan. Ya, kita tutup saya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.